Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan review buku Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan, karangan Ivo Santosa. Hari ini kita sudah masuk kepada halaman ke-37, ya, di mana kemarin sudah dibahas tentang siklus 7 abad, ya. Dan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam pertemuan ini, halaman ke-38 pada bab yang kedua, yakni tentang piagam tertinggi. Langsung saja kita baca. Akhir Maret 2010, buku 7 Keajaiban Rezeki di launching bersama Badroni Yuzirman, Tom McIvle, A. Parmono, dan kawan-kawan lainnya. Sedikit berbeda dengan buku sebelumnya yang di launching wah-wahan dan syarat dengan pemberitaan. Maka buku ini justru di launching di suatu panti asuhan di Jakarta dengan minim peserta dan minus pemberitaan. Ternyata dampaknya adalah penjualan malah jauh lebih banyak dan lebih cepat daripada buku-buku yang sudah-sudah. Mulai April sampai Desember 2010, buku ini dicetak ulang belasan kali dan diseminarkan puluhan kali. Bahkan untuk satu kota bisa diseminarkan dalam sampai 5 kali. Ditambahkan bahwa bukan ditawarkan, akan tetapi publik dan I.O. yang meminta seminar tersebut. Selain itu juga buku ini diterbitkan di Gramedia di seluruh Indonesia. Bahkan buku ini hampir selalu menduduki posisi nomor satu dalam penjualan terbaik dan terbanyak. Kemudian buku ini menjanjikan perubahan besar-besaran dalam 99 hari, dan buku ini tidak main-main karena nama penulis, ya, sebagai taruhannya. Berdasarkan testimoni yang diterima, orang-orang yang sungguh-sungguh menerapkan, bahkan melakukan, ya, apa yang telah disarankan dalam buku ini, maka ada banyak sekali perubahan-perubahan besar di dalam waktu kurang lebih dari 99 hari. Bahkan eh, kurang dari hari tersebut, 99 hari tersebut, banyak orang yang membuktikan keberhasilannya. Apa rahasianya? Sederhana, bahwa yang pertama, mereka langsung menerapkan apa yang mereka tunda satu hari, tanpa mereka tunda satu hari pun. Yang kedua, mereka betul-betul menerapkan tantangan meragukan satu hal pun, seperti itu. Kemudian yang tiga, mereka memahami konsep pamrih secara utuh tanpa celah sedikit pun. Dan itulah yang menjadi eh, para pembaca yang telah mempraktikkan dari buku ini, Percepatan Rezeki ini, mendapatkan feedback ataupun manfaat yang luar biasa. Adapun syarat ketiga sering menjadi keberatan para peserta, baik itu pembaca maupun peserta di seminar, karena pamrih dalam Arma ini cukup eh, ekstrim ataupun ekstra dalam pelaksanaannya. Karena ada beberapa statement, setidaknya ada 4: nggak boleh pamrih dalam beramal, nggak boleh berharap, nggak boleh berminta, dan juga itu namanya tidak ikhlas. Sebenarnya ini menjadi sebuah tantangan untuk ataupun challenge bagi para pembaca maupun peserta seminar, bahwa eh, hal-hal tersebut, ya, tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Jika kita melakukan amal walaupun pamrih dalam artian eh, bisa terlihat, ya, itu tidak mengapa, karena ada sedekah yang melalui tangan kanan ataupun ada yang sedekah melalui tangan kiri, atau sebaliknya, ya. Maksudnya tangan kanan memberikan sedekah, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Adapun sedekah yang diketahui oleh orang lain adalah sedekah yang membuat orang termotivasi untuk mengikuti. Kemudian selanjutnya adalah mafia saja boleh berharap, ya. Dalam kitab ini disampaikan, konon hiduplah seorang mafia ateis yang tidak pernah melakukan amal kebaikan seumur-umur hidupnya. Tahu-tahu ia ditimpa musibah, anaknya sakit keras, ia pun bersedih. Di tengah kesedihannya, tanpa sadar ia meminta dan berharap dan berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberikan kesembuhan. Maka pertanyaannya adalah, apakah ia boleh berharap seperti itu, sementara ia tidak pernah melakukan amal kebaikan seumur hidupnya? Jawabannya tentu boleh.
Suatu hari Anda, kita melakukan amal kebaikan, melakukan sedekah, ataupun yang lainnya, hal-hal yang baik. Setelah bersedekah, setelah melakukan kebaikan itu, maka kita berharap kepadanya agar diberikan kemudahan di kemudian hari ataupun di kemudian waktu, baik di dunia maupun di akhirat. Maka pertanyaan apakah boleh? Jawabannya adalah tentu saja boleh. Mafiah saja tanpa melakukan amal, mereka berharap, apalagi kita yang melakukan amal, apakah tidak boleh berharap? Tentu boleh. Seperti itu. Yang kedua, cara terbaik membeli impian. Syahdan cerita, Jaka Tarub mendadak kaya. Padahal ia belum pernah membaca buku mega bestseller Tujuh Keajaiban Rezeki. Dan orang pun bertanya apa rahasia Jaka Tarub? Kenapa bisa menjadi kaya secara mendadak? Apa rahasianya? Ada tiga hal. Yang pertama, bekerja keras, menjaga integritas, dan menikahi seorang janda yang kaya. Ini menjadi eh, alasan kenapa Jaka Tarub dalam kisahnya beliau menjadi seorang yang kaya karena tiga hal tersebut. Menjadi kaya adalah harapan banyak orang, dan ketahuilah kata lain untuk menjadi harapan adalah impian. Dan ketahui juga bahwa cara terbaik untuk membeli impian adalah dengan meningkatkan amal kebaikan. Misalnya adalah ketika kita ingin memiliki rumah, selain berikhtiar, kita juga meningkatkan amal kebaikan, meningkatkan sedekah, sholat duha, sholat tahajud, dan amal-amal yang baik lainnya. Kemudian selanjutnya, ada tiga level dalam buku ini untuk level manusia. Manusia level satu yakni kalau lagi punya harapan, impian atau hajat, maka ia akan berusaha, hanya berusaha. Kemudian di level kedua, jika ia memiliki harapan, impian, dan hajat, maka ia akan berusaha dan berdoa. Dan level yang ketiga, kalau lagi memiliki harapan, impian, dan hajat, maka ia akan berusaha, berdoa, dan beramal. Ringkasnya, ia membeli impian dengan mengantar hajatnya dengan amal-amal kebaikan, tidak hanya berharap dan juga beramal, tapi juga melakukan ikhtiar dan doa serta eh, usaha-usaha yang lainnya. Inilah cara terbaik dalam membeli impian. Inilah bentuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selagi ada berharap kepada Allah, itulah yang namanya ikhlas. Ingat juga apabila berharap dengan selain Allah, itu yang namanya tidak ikhlas. Maka membaca buku ini mungkin akan muncul percakapan seperti ini. Ini duniawi sekali. Amal kenapa dibuat untuk jual beli? Jangan salah, ini namanya berniaga dengan Allah. Kita diajarkan untuk berdoa untuk selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tentulah kita boleh untuk beramal untuk keselamatan dunia dan juga keselamatan di akhirat. Tepatnya berharap fadilah di dunia dan juga akhirat. Kemudian sebagai contoh, ya, ketika kita mungkin dililit utang atau sakit berat, apa boleh kita berharap untuk selamat di dunia? Apa boleh kita berharap untuk lunas utangnya? Apa boleh kita berharap untuk sembuh sakitnya? Jika mulai, jika memang boleh, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah berdoa, ya, berusaha untuk mengobati, kemudian berusaha untuk mengeluarkan utang, dan juga jangan lupa untuk berdoa. Dan ikhtiar yang lainnya adalah meningkatkan amal kebaikan, bisa bersedekah, sholat duha, sholat tahajud, dan amal-imal ibadah yang lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan hari ini. Dari halaman 38 sampai 41, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.